segimana, ya nggak akan ngepek. Diledek oleh burung gagak, cicak malah niup-niupin biar apinya tambah besar. Tapi memang untuk menunjukkan keberpihakannya, karena memang gitu, ya. Kita nyari duit misalkan untuk bangun masjid atau untuk berangkatin orang tua haji. Misalkan ternyata umurnya meninggal duluan sebelum akhirnya tabungannya cukup buat berangkatin haji, atau sebelum tabungannya cukup buat bangun masjid. Tetap jadi pahala nggak? Tetap. Allah nggak pernah minta kita nentuin takdir. Allah nggak pernah nyuruh kita masa depannya harus begini. Kita nggak akan ditanya sudah berapa masjid yang kamu bangun pas meninggal. Kalau kita berdakwah, kita nggak akan pernah ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafin. Nggak. Sudah berapa orang yang kamu buat hijrah asli, nggak akan ditanya gitu, ya. Tapi kita ditanya, kita meninggal lagi ngapain, ya, dalam keadaan seperti apa. Kok lagi semangat nabung nih pengen bangun masjid, ternyata sampai meninggal masjidnya belum jadi. Setiap nabungnya, setiap kerjanya, setiap tetes keringetnya tetap jadi pahala, meskipun masjidnya belum jadi ketika wafat. Itu kan adilnya Allah. Kebayang kalau kita baru bisa kebagian pahalanya, pengen bangun masjid, baru dikasih pahalanya ketika masjidnya jadi. Nggak adil justru Allah. Tapi mau masjidnya jadi nggak jadi. Bahkan kalau misalkan kiamat duluan sebelum akhirnya masjidnya jadi, tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Jadi tenang. Kalau ada yang nanya, ngapain kita suarakan tentang Palestina? Nggak ngepek, cenah. Misalkan posting tentang Palestina ternyata nggak ada yang lihat juga karena misalkan akun media sosialnya belum besar, enggak. Kita kan berbuat kayak gitu, Allah lagi ngelihat kita ada di pihak mana, ya. Karena hidup tuh nanti ketika bicara akhirnya kita ngejar akhir yang namanya husnul khatimah. Jadi hidup teh nggak cukup sekedar apa yang kita suka. Yuk jujur-jujuran. Seumur hidup terjadi segala hal yang kita suka, tapi husnul khatimah nggak mau, ya. Seumur hidup kadang lebih sering pahit, kita lebih sering doa tidak terkabul, tapi husnul khatimah alhamdulillah, ya. Kemarin kita coba jawabin pertanyaannya, karena kadang fakta terbuka segitu jelas. Kami lagi fokusin, tim media kami juga lagi diminta untuk silakan posting fakta-fakta yang ada tentang apa yang ada di sana, ya. Tapi juga nggak cuma sekedar duka dan kepedihan terkait ya korban-korban ledakan, ya. Karena aslinya bukan kita yang kasihan ke mereka, mereka kasihan ke kita. Bahkan ada yang bilang ternyata bukan Palestina yang dijajah sama Israel, tapi justru Palestina adalah satu-satunya negara yang gak bisa dijajah oleh Palestina, karena masih ngelawan sampai sekarang. Yang lainnya mungkin punten ya, dengan politik uangnya dan segala macam sampai mau gak mau harus tunduk. Tadi baru dapat lagi info, kan berbatasan langsungnya Palestina dengan Mesir. Kalau udah ada yang lihat postingan kami juga, jadi ternyata pemerintah Mesirnya, menurut media yang kami dapat, menolak pengungsi dari Palestina gak boleh masuk. Alasannya apa? Katanya takutnya ternyata yang masuk, kalau ternyata yang masuknya bukan asli pengungsi Palestina gimana? Ternyata yang jahat gimana? Terus kami jadi diserang Israel gimana? Ya Allah, mau heran tapi muslim, ya. Nah, aku yakin di sana banyak orang soleh pasti. Tapi itulah ya, 1000 fatwa orang soleh bisa kalah dengan satu keputusan pemimpin. Sehingga dulu kita kalau lihat ya, Islam jadi besar dulu di zaman Nabi, unsur masyarakatnya tetap 4. Harus ada umat, harus ada ulama yang nunjukin benar atau salah, harus ada agnia, orang kaya yang menyupport, ya. Dan pasti Allah nggak mungkin biarin senegara miskin semua, tuh nggak mungkin. Pasti ada agnia. Yang keempat harus ada amir, pemimpin, ya. Di zaman Nabi jadi baik, 4-4-nya pengen jadi baik.
Yang solehnya, ya kita lihat ya, selepas Nabi wafat aja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalkan, pengusaha kaya iya, ahli ilmu iya, pemimpin iya. Ya. Jadi akhirnya jadi kebaikan. Tapi ketika akhirnya mulai ada waktu di mana yang berilmu dan soleh gak mau ngurus kepemimpinan, walaupun kita tahu ya, fitnah kepemimpinan itu luar biasa. Karena ada yang, walaupun tidak semua, yang akhirnya mau mimpin dan dia soleh, pas akhirnya jadi pemimpin terlena, jadi kurang soleh. Ya itu ada, kalau mau jujur ya. Kalau jujur, tapi ya memang gini lah ya fasenya. Sehingga akhirnya kalau yang solehnya pada nggak mau mimpin, yang jadi mimpin ya orang yang belum soleh. Mudah-mudahan nanti soleh ya. Tapi yolah, ini menunjukkan kali kita mau di bidang apa aja terserah. Untuk gimana caranya, semuanya dengan satu tujuan yang sama, pengen jadi kebaikan bagi umat. Karena ketika Islam berjaya, bahkan ahli-ahli matematika dan yang lain semuanya dengan tujuan satu, pengen jadi manfaat bagi umat. Saya pernah cerita tidak tentang penemu aljabar, angka 0. Dulu kan matematika kita sekolah belajar aljabar ya, Al-Khawarizmi namanya. Ahli matematika, bukan ulama yang paham hadis dan segala macam, enggak. Tapi inilah Islam ya, mau kamu ahli apapun tapi tolong soleh gitu ya. Sampai akhirnya nyiptain ilmu yang namanya aljabar. Gunanya apa? Buat ngebantuin masyarakat Islam menjalankan syariat. Contoh, ngitung waris. Ya, yang katanya itu ya, nanti ya, ngitung waris. Karena kalau kita misalkan punya anak 2 nih, 1 cewek 1 cowok, sisa uang warisan 30 juta, pembagiannya gimana? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti bukan 15-15, tapi laki-laki 20, perempuan 10. Nah itu kalau anaknya 2 gampang. Kalau anaknya belasan, ya. Nah tapi kalau tadi dijadikan aljabar, itu bisa ditulis 2x tambah x sama dengan 30. Masih ingat gak matematika itu? Ya. 2x tambah x sama dengan 3x. Berarti 3x sama dengan 30. X-nya berapa? Tinggal 30 bagi 3, 10. Maka berarti 1 bagiannya 10. Tinggal dimasukin, oh yang laki-laki 20, yang perempuan 10. Tuh, bikin ilmu kayak gitu demi Islam. Ya, kalau sekarang masih banyak penulis buku, tapi demi royalti bisa jadi. Ya, sehingga maju jaya sejaya-jayanya. Karena nggak cuman yang ngebela agamanya, nggak cuman yang ngaji. Segitu ahli matematika tetap demi agamanya gitu. Bikin ilmu matematika teh. Ya. Kayak kita coba ya, bismillah. Yang penting kita tunjukkan keberpihakannya. Ada pertanyaan yang seperti ini. Naudzubillah. Kok kalau kenapa sih ngoyo banget belain Palestina katanya? Kan nanti kalau Palestina menang berarti makin akhir zaman dong. Berarti deket kiamat. Emang pada udah siap kiamat? Ada itu, kalau ngelihat dari responnya, itu pertanyaan yang membuat bunda-bunda tertawa ya. Gimana jawabnya? Suka tidak suka, mau tidak mau, apapun yang terjadi di dunia, kiamat mah pasti, nggak mungkin di cancel sama Allah. Ya. Cuma kan tadi pertanyaannya satu, kita di pihak yang mana? Ya. Kalau saya pribadi, saya nih gak punya muka. Kalau nanti mati Allahnya nanya, apa yang kamu lakuin waktu agamamu dinistakan dan saudaramu dibunuh? Iya, meskipun misalkan di sini cuap-cuap kok, buka fakta Palestina, ke Palestina nggak bisa. Kalau ke sana juga mungkin nggak bisa apa-apa, udah nggak pernah latihan pegang senjata. Bisa jadi malah jadi beban. Ya. Tidak, Allah tahu kita ada di pihak yang mana nih. Mau tutup mata mah gampang. Apalagi punten ya, followers misalkan sudah besar. Dan punten,
punten memang semua media sosial yang besar ya memang yang punya ya mohon maaf orang-orang yang pro dan memang orang Yahudinya. Dan banyak sekali postingan yang menyatakan fakta bahwa Palestina yang dijahatin itu pada dihapus postingannya. Tapi kalau yang menyatakan bahwa Israel yang tertindas, Israel yang benar, oh itu gak akan dihapus asli, beneran. Ini dunia tuh udah lagi kayak gitu kondisinya, ya. Dan memang sudah fasenya, ya. Kan kata Nabi 5, terbagi jadi 5 fase itu. Pertama zaman kenabian, nurun nubuah, ya, zaman khilafah alamin haji nubuah. Zaman masih dipimpin oleh masih ada Rasul. Kapan berakhir? Ketika Nabi wafat. Fase yang kedua adalah zamannya para khulafai rasyidin, ya. Itu cuma 30 tahun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian ulama yang lain menyebutkan itu sampai sebetulnya dari Ali bin Abi Thalib sempat 6 bulan ke Sayyidina Hasan, cucunya Nabi. Baru akhirnya bulan 30 tahun diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru masuk fase ketiga, Mulkan Awad. Hadis Nabi ini, kerajaan yang menggigit. Ini panjang, lama. Jadi meskipun menggigit bahasanya, tapi Islam masih jadi syariat utama. Ya, jadi nggak pakai undang-undang, nggak pakai yang dijadikan undang-undang ya udah hadis, Quran, udah itu aja. Ya, itu panjang dari zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti kan itu masih di tahun sekitar 40-an Hijriah sampai kalau Masehinya 1924 Turki Utsmani selesai, ya, Utsmani selesai. Jadi panjang, ya, 13,5 abad. Sekarang yang keempat, Mulkan Jabariyat, kerajaan yang memaksa, ya. Memaksa ini sekarang di mana ya gitulah ya, yang ya sudah zamannya begitu, yang tidak baik dianggap baik, yang baik dianggap tidak baik, dan bahkan memegang tampuk kepemimpinan, ya. Baru nanti yang kelima, zaman kembali seperti kepemimpinan seperti di zaman Nabi, dipimpin oleh Imam Mahdi, dan juga nanti ada Nabi Isa alaihissalam turun. Dia itu bab tentang fitnah akhir zaman, ya, tentang Dajjal, banyak di kitab-kitab hadis, ya. Tapi salah satu poin utamanya adalah ketika kita di zaman yang keempat ini, berarti kalau kata guru kami Ustaz Budi Asari, berarti kitalah yang akan mempersiapkan orang-orang hebat di zaman kelima itu. Ya. Ya mungkin ntar anak-anaknya bunda, cucu-cucunya bunda, atau cucunya punya anak lagi, mungkin mereka yang jadi orang hebat. Ya, tapi suka tidak suka, tidak mau, akan tetap terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akan orang datang masuk Islam tuh berbondong-bondong. Tidak akan terjadi hari kiamat menurut hadis-hadis sahih akhir zaman sebelum nanti Islam semua satu dunia. Beneran, dunia akan damai di bawah satu kepemimpinan Islam. Karena apalagi nanti di zaman itu pun Nabi Isa alaihissalamnya turun dan berkata, kalau bahasa sayanya mah kayak gini, saya teh bukan Tuhan, tuh Allah Tuhan mah, ya, gitu jadinya, ya. Dan penasaran ya gimana ya kalau di zaman itu, kayaknya luar biasa itu ketika akhirnya. Dan sekarang udah mulai punten ya, Inggris tahu Inggris Raya, 13 wali kota di Inggris sekarang udah muslim, ya kan? Wali kotanya emang udah mulai. Jadi kadang ketika dibilang makin ciri akhir zaman kan Yaumul Furqan, ya, hari pemisah, pembeda. Iya. Jadi wajar kalau misalkan nanti ada yang makin kelihatan, yang beriman makin kelihatan beriman, yang tidak beriman makin kelihatan tidak beriman. Jadi nanti kalau misalkan punten kerudungan mah iya, sholat mah iya, tapi ngebela yang ngejajah Palestina yang akan ada. Jangan heran. Emang gitu zamannya. Pasti. Ya.
Karena makin kelihatan, nanti semakin jelas. Sebagaimana kata hadis, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal juga jelas, yang haram juga jelas. Cuma nanti makin gak ada yang di tengah-tengah, makin kelihatan. Yang soleh makin soleh. Dan jangan heran kalau misalnya nanti makin menyuarakan kebenaran, makin dimusuhin dan yang lain-lain. Ya. Tapi yuk kita tunjukkan keberpihakan. Hidup tuh gak cuma sekedar yang kita suka aja. Apa artinya seumur hidup dapat yang kita suka tapi nggak berakhir ke surganya Allah tuh apa artinya? Ya, pernah ngeliat ada orang pengen kaya, beneran berhasil jadi kaya, pas pengen beli mobil idamannya meninggal di perjalanan ke showroom mobil, kan bete. Nabung udah nabung, OTW ke showroom beli mobil idamannya, nggak nyampe umurnya. Uangnya akhirnya gimana? Dipakai buat pemakaman 1 juta 2 juta. Tapi demi Allah dia nggak akan dihisap 1 juta 2 juta, 1 miliar yang dihisap. Mungkin akan berkata, ya Allah udah nggak kepake duitnya 1 miliar. Tapi kan ditanya dulu, dititipin itu mau dipakai apa dulu niatnya. Udah biarin ya. Yang penting tunjukkan kita ada di pihak mana. Nggak ada yang lihat postingan saya, enggak, Allah lihat, tenang aja. Ya kita kan posting bukan supaya disukain banyak orang, itu apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci. Ya. Terus akhirnya ada pun ajakan untuk namanya memboikot ya produk-produk yang walaupun mungkin bukan punya Israel atau Yahudinya, tapi mereka pro kepada mereka. Ya. Nanti daftar merek-mereknya ya nanti disampaikan lah ya, di sharing. Terus mulai ada yang komen, nah sih Islam teh boikot-boikotannya, meni gitu caranya. Kan yang kerja di perusahaan tersebut kayak ada yang muslim, gimana nanti kalau kelaparan atau jadi misalkan gak laku terus mereka dipecat. Punten ya, gimana cara Nabi memproses orang Yahudi di zaman itu. Yuk kita balik lagi berarti kepada Al-Quran. Di Al-Quran ada Quran surat ke-59. Surat apa namanya? Al-Hasyr, 24 ayat, artinya pengusiran. Nah, kalau dibacakan kepanjangan, tapi saya pengen bahas asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya surat Al-Hasyr. Ini bercerita di zaman Nabi itu kan ada orang Yahudi di Madinah ya. Dan kalau ditanya, kok berarti di Madinah ada orang Yahudi? Ada. Bahkan kalau ditanya kenapa ada orang Yahudi di situ? Karena mereka beriman kepada Taurat. Karena emang dari kitab-kitab suci terdahulu memang sudah disebutkan. Ini lagi. Dan para ulama mereka menyebutkan, ini kira-kira nanti itu di situ. Makanya mereka pindah ke Madinah. Dan ada sampai ratusan tahun tinggal di situ. Ya, ratusan tahun tinggal di situ. Karena mereka beriman. Tapi kenapa malah jadi musuh Nabi? Gak diterima sejauh ini Nabi dari Bani Israel kok. Nah tiba-tiba dari orang Arab. Oh itu gak bisa mereka terima ya. Kenapa malah jadi orang yang mereka kan menganggap ya kami itu spesial gitu. Lihat para Nabi itu pada dari kami gitu. Nabi Musa orang Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub ya orang-orang dari Bani Israel. Nabi Yusuf orang-orang Bani Israel ya. Tahu-tahu yang disebut Nabi penutup dan yang paling hebat lah kok bukan orang Israel, bukan Bani Israel. Oh itu gak terima mereka ya. Maka di situ ada 3 suku ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa sama Bani Quraizah ya. Nah di surat 59 Al-Hasyr itu bicara tentang Bani Nadir yang punten ya, kalau misalkan disebutkan bahwa mereka itu pengecut, Al-Quran soalnya yang nyebut, bukan kitanya. Apa yang diceritakan di surat 59 itu adalah diceritakan, saya bacanya di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Jadi diceritain Nabi itu diundang tuh ke tempat mereka, dipersilakan duduk. Yang di tempat duduk itu udah ada yang standby di atas mau nimpahin batu biar Nabi ketimpa batu meninggal. Tapi akhirnya Allah memberikan, dikasih tahu sama Allah, lalu disampaikan ke malaikat Jibril ngasih tahu ke Rasul. Akhirnya nggak kena. Nah, di situ para sahabat, oh ya marah, jelas.
Itu mah punten ya. Nabi tinggal bilang serang, serang, habis itu mah nggak mungkin enggak. Tapi lihat apa yang Nabi ambil langkahnya, caranya. Ditinggalin, dikepung perkampungannya. Bahasanya meskipun bukan dibaikot, tapi kalau di situ bahasanya embargo. Yang dari luar nggak boleh masuk, yang dari masuk nggak boleh keluar. Jadi mereka nggak ada suplai makanan, nggak bisa berniaga. Akhirnya gimana setelah beberapa hari? Menyerah dan akhirnya diusir dari Madinah. Punten, kalau pengen sekedar ngadu-adu kekuatan mah Nabi tinggal ucap satu kata, serang, habis. Tapi lihat apa yang Nabi ambil. Udah nggak usah, ngapain? Karena kalau diserang terus mereka nyerang balik, terlalu mahal darah kaum muslimin kalau harus tertumpah demi pengecut seperti mereka. Ya, udah tinggalin, embargo aja, menyerah dengan sendirinya tanpa pertumpahan darah. Punten, secara teknis kalau mau nih pada selon semuanya nih, misalkan semua negara Arab dan semua negara Islam tahu-tahu mohon maaf nembakin rudal ke sana. Walaupun juga ada yang memberi pendapat, nanti kalau mereka nyerang balik terus Ka'bah diserang, oke, ada pertimbangan itu, sehingga akhirnya mereka belum ngelakuin apa-apa. Terus kalau misalkan, tapi kan ini menjawab, kalau boykot aja dianggap perbuatan yang keji, itu perbuatan yang paling baik dan paling beradab dan paling lembut tanpa pertumpahan darah, tapi bisa menghentikan peperangan. Sedangkan apa kabar mereka ngebom rumah sakit yang isinya perempuan dan anak-anak masih belum dianggap perbuatan buruk. Kami cuma sekedar tidak membeli produk mereka kok. Masih aja ada yang nyinyirin kejam-kejam dan yang lain. Kayak akal kemana akal gitu ya. Ya punten ya Bu ya, ini kajiannya jadi kayak gini. Saya emang lagi terbakar ini darahnya ngeliatin mereka dijahatin kayak gitu teh. Ya. Tapi tidak kelihatan orang-orang pilihannya. Ada anak kecil sambil cerita. Mereka mengira, kalau diterjemahin ya, mereka mengira ayahku mati dibunuh oleh mereka. Lah, ayahku mati syahid. Ia sedang menikmati surganya Allah. Kau pikir mereka yang zolimin kita? Lah, kami nggak pernah dapat kerugian di sisi Allah. Kalau mereka memang sehebat itu, udah berapa puluh tahun katanya lebih canggih, katanya pasukan lebih banyak. Mana sampai sekarang ngelawan penduduk Gaza yang udah kurang dari 2 juta orang aja nggak berhasil. Katanya paling canggih, katanya paling, emang nggak bisa, udah tenang aja. Ya, cuman kan kitanya kan, ya Allah, kok mereka imannya segitunya ya, udah kita mah aduh berjuang bangun subuh gebak ya. Ya, makanya pantesan mereka yang dipilih di sana tuh ya. Tapi yuk itu tadi, yuk kita lihat juga. Mau kenalan sama si Wete Yahudi kayak gimana? Sekarang buka Quran lagi ya, surat Al-Maidah, dilihat dari ayat 20-21. Mangga dibaca bareng-bareng nih. Ya. Surat kelima, surat Al-Maidah, mangga yang mau di Al-Quran boleh. Yang ada ini juga boleh. Ya. Dari ayat, coba dari 21 deh. Yang diminta untuk pergi ke tanah yang itu, ke Palestina. Minta tolong dibacakan terjemahannya sampai ayat 25 aja. Itu mic-nya di depan. Kita baca sama-sama ya. Ya coba 20 sampai 25. Masuklah ke tanah suci Palestina. Sebentar, makasih ya. Kita bahas dulu ya. Jadi kita lihat tuh di situ, memang mereka dispesialin loh sama Allah. Ya. Mereka dispesialin, banyak nabi dari mereka. Dan kalau ada yang bertanya, loh kami berhak loh atas tanah Palestina. Iya. Lihat ayat 21-nya tadi. Mereka memang disuruh ke Palestina. Mereka memang disuruh. Tapi lihat lanjutannya ya. Lihat lanjutannya. Maka silakan ayat 22 ya.
Cukup, insya Allah. Sebentar ya, saya pengen baca terjemahannya juga ya, biar tambah jelas. Yuk, tadi disuruh masuk sini ya, ayat 21 ya. Disuruh tuh. Jadi ketika mereka ngerasa bahwa Palestina itu milik kita dan berdalih, emang Tuhan kita loh yang ngasih aku untuk ke sana. Oke, itu ayat 21 nih ya. Ayat 22-nya. Tapi ketika disuruh masuk mereka ngapain lu? Musa, di sana teh kuat-kuat, makasih. Di sana teh kuat-kuat, kami takut. Gimana kalau misalkan nanti kami yang digebukin, diusir dan segala macam? Gak mau. Udah Akhirnya dikasih tahu tuh sama orang-orangnya Nabi Musa yang beriman. Ada pintunya tuh lewat situ. Kalau lewat situ ada triknya, ada rencananya, nanti kamu menang. Ya, niscaya kamu akan menang. Udah dikasih tahu caranya, udah ditunjukin nabinya, sudah dipersilakan tanah itu memang untuknya. 24-nya mereka berkata, "Hai Musa, sampai kapan kami nggak mau masuk? Kamu aja sama Tuhan kamu sana yang nyerang. Nanti kalau udah menang, kami nunggu di sini. Kami tinggal masuk." Ya, bukan kata saya ya, Al-Quran. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mereka datang ke sana, ini tanah kami, siapa yang ngasih? Tuhan kami. Dulu kamu nggak mau. Kenapa sekarang ketika akhirnya sekarang malah sok-sok ngaku itu milik kalian? Terus yang udah ada di situ diledakin, dibunuh-bunuhin terus. Nah. Ya. Allah yang firman ya. Nabi Musa gitu udah sampai, ya Allah, ya Tuhan, aku hanya nguasain diriku sendiri, udah pisahin aja deh yang kayak gitu-gitu. Ya emang gitu, ngebangkang udah. Ya. Coba lihat yang lain ya. Contoh pembangkangannya ini Al-Baqarah di ayat 70. Dari 69. 67, lihat Al-Baqarah 67. Ini agak panjang ya, tapi silakan kalau mau sambil dilihat terjemahannya. Di belah kiri, 67, Al-Baqarah 67. Ya. Nah, izin di situ dikasih tugas tuh potong sapi betina lagi, Allah nyuruh. Ya. Kita lihat ayat 68-nya. Bunda, mau dibacain atau kita sambil bahas sama-sama ya? Langsung deh ya, sama-sama deh ya. Biar ini ya. Di 68-nya mereka tanyain deh. Nabi Musa tanyain ke Allah, ini sapi betinanya yang kayak gimana? Ngeles ya. Gimana caranya pokoknya supaya saya nggak disuruh pokoknya. Tanya dulu aja. Tar dulu, sapi betinanya yang mana nih? Baru dijawab di ayat 68. Sapi betina itu yang tidak tua, tidak muda, tapi di pertengahan aja. Tambahin syaratnya. Ya udah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka nanya lagi, ntar dulu nih, sapi betinanya yang warna apa? Dia nanya lagi, ya dijawab, sapi betinanya yang kuning tua warnanya, yang membuat orang tuh seneng kalau ngelihatnya. Nanya lagi, ya. Nah, jelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena belum jelas bagi kami, mesti yang kayak gimana nih sapinya. Ditambah lagi, sapi betinanya ayat 71, yang belum pernah dipakai untuk bajak tanah, yang belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman, sehat, dan gak ada belangnya. Ya, nambah banyak kan syaratnya. Tapi kalau misalkan kalau kita baca tafsirnya ya, kalau waktu itu mereka minta potong sapi betina, terserah yang mana aja, selesai, udah ada jalanin perintah Allah.
Tapi emang gitu kelakuannya. Yang mana nih? Tua atau muda? Tua, yang gak tua, yang gak muda. Oke, yang warna apa nih? Nah, jadi kan ngeribetin diri sendiri. Tugas yang tadinya gampang, ngeyel. Emang gitu tipikalnya dari dulu. Ya, tapi ngelawan langsung gak berani. Karena lihat kira ya, peperangannya Nabi ada gak yang langsung orang lawan orang Yahudi langsung one on one satu langsung? Enggak. Perang Badar sama perang Uhud lawan kafir Quraisy. Di perang Khandaq mereka yang ngomporin, mereka berkoalisi ya untuk melawan muslimin. Sampai akhirnya mereka malah berantem sendiri juga, akhirnya kalah mereka di perang Khandaq. Enggak, langsung tuh enggak ada. Ya. Nah, emang enggak berani, udah. Gitu aja. Terus gimana caranya nih kalau muslim masih bersatu? Kan mereka masih kuat jadinya kalau bersatu. Ya udah, mulai dibikin orang Islamnya mulai jauh dengan keislamannya. Dikasihlah paham-paham, itulah yang namanya sekulerisme, liberal. Contoh, apa sih fungsinya hijab? Melindungi wanita. Oh, berarti kalaupun nggak pakai hijab, bahkan kalau telanjang, tapi kalau dijaga bodyguard 10 orang kan tetap terlindungi. Berarti nggak apa-apa dong. Ada yang gitu. Sampai akhirnya nanti mulai ada ucapan, nggak apa-apa, nggak berhijab. Yang penting hatiku hijab duluan. Ya, itu dari situ ya. Akhirnya mulai apa? Jadi mulai alergi kan sama keislaman. Dan salah satu agendanya punten bisa ya. Kalau di Amerika salah satu caranya adalah bahasanya desakralisasi agama. Jadi agama itu dibikin jadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Gimana caranya? Dijadikan bahan bercandaan. Kayak mohon maaf ya, di sana ada stand up komedi yang bahasannya mulai nyerempet agama. Tujuannya satu, jadi agama tuh gak dianggap sakral lagi, jadi udah terbiasa gitu kalau bercandain agama. Sehingga akhirnya orang mulai biasa aja kalau jauh dari agama. Itu trik. Sedangkan dari Nabi jelas ya, ada 2 hal yang kalau kalian pegang sekuat mungkin kalian selamat. Al-Quran dan sunnahnya Nabi, hadis-hadis sahih. Gigit dengan gigi geraham, jangan dilepas. Standar kita udah jelas. Itu aja yang diikutin. Ya. Nanti ada lagi yang nanya kayak gini, kok kenapa sih benci mereka Zionis Yahudi? Kan mereka juga ciptaan Allah. Ini mah ya Allah jawabnya gampang. Ya, jawabnya sederhana. Contoh, kenapa kalau rumah kalian kerampok kalian lapor polisi? Kan perampoknya juga ciptaan Allah. Udah gitu kalau ketangkep dipukulin sama warga, kan ciptaan Allah juga. Itu nanya, ya punten atuh mereka jelas-jelas tiba-tiba datang ngambil, ditanya, lo kan ciptaan Allah? Iya, ciptaan Allah. Sama kayak waktu rumah kamu kerampokan, yang ngerampok rumah kamu juga ciptaan Allah. Kenapa gak diikhlasin? Kan ciptaan Allah. Tapi kenapa malah lapor polisi? Ya udah, gitu aja analoginya ya. Nih, Allah benci dosa, tapi Allah tidak pernah benci pendosa itu. Ya. Nah, masalahnya ini kan bukan bicara orangnya nih, tapi lagi diomongin kan kelakuannya. Bayi, perempuan, muntah, ya Allah, itu sampai jenazahnya sampai seperti itu ya. Terus kan berarti kan gimana caranya supaya agar yang pendosa tadi yang tidak pernah dibenci Allah supaya berhenti kan dosanya, maka mau gak mau ada yang harus dilakuin agar supaya kapok. Nah, meskipun tidak disukai oleh pencurinya, contoh ada maling nih di BNR. Terus kalau misalkan alibinya, lah dia kan ciptaan Allah, ya udah deh nggak apa-apa, nggak usah dihukum. Nyuri lagi nggak kira-kira? Nyuri lagi, ya. Tapi kalau misalkan punten, akhirnya ada hukuman lah ya, entah apa hukumannya. Setelah dihukum, karena dia kapok dengan hukumannya, nggak mau dihukum lagi, akhirnya nggak mencuri. Ya udah, ya kan? Sama seperti kalau misalkan bunda punya anak main game terus, main PS, sampai nilainya jeblok, nggak mau belajar. Masa yang nggak dihukum? Minimal kan dilarang dulu, nggak boleh main game dulu, minimal ketika lagi ujian. Apakah karena benci?
Enggak, kita nggak pernah benci anaknya, tapi anaknya lagi ngelakuin perbuatan yang nggak boleh dilakuin. Ya kadang ya Allah, iya ciptaan Allah ya. Seperti itu ya. Tapi ya Allah alam nih kita ambil itu semua sebagai bahan untuk renungan gimana caranya kita jadi baik ya. Pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan kayak gini, kok muslim kan banyak, negara Islam juga banyak, kenapa tidak berdaya? Pernah nanya kayak gitu? Ya, ternyata ya puntenlah, memang harus sesuai dengan hadis Nabi juga. Di hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad ya. Karena agak panjang saya isi langsung ke artinya ya. Nabi bersabda, kalian itu nyaris dibinasakan ya. Sebagaimana makanan yang ada di piring yang habis digerogotin oleh orang-orang para pemangsa. Maka sahabat bertanya kan, kenapa wahai Rasul, kami waktu itu sedikit kah? Oh enggak, kalian banyak. Tapi seperti buih yang terapung di lautan gitu kan. Ibarat kalau kita ke laut tuh, di atas air lautnya ada busa-busanya ya. Ya tapi ngapung, udah nggak bisa nentuin arah kemana, ngikut aja. Banyak nggak tapi busanya? Banyak, tapi ngikut doang. Kenapa mereka ngikut doang? Kata nabinya dilanjutkan yang artinya, karena Allah mencabut rasa takut di hati mereka terhadap kalian. Musuh-musuh Islam dicabut rasa takutnya. Kenapa mereka dicabut rasa takutnya? Karena di saat itu kalian terjangkit penyakit. Apa penyakitnya namanya? Wahan. W-A-H-N ya, wahan. Ditanya lagi, wahai Nabi, apa itu wahan? Hubbud dunya, cinta dunia dan takut mati. Dan ya, ternyata kadang ketika kita ngelihat ternyata cinta dunia tuh bapak bikin kita jadi ninggalin ibadah dan yang lain-lain. Ternyata efeknya lebih besar dari itu. Membuat kita dianggap remeh. Kita dianggap bahwa kayak Islam tuh apa sih? Ya, mereka nggak banyak juga nggak bisa apa-apa. Ya, ya udah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang kita tanya, berarti apa nih yang minimal mesti kita lakuin? Yuk, ini dulu coba yang dibenahin ya. Hilangin penyakit ini dari diri kita. Cinta dunia sama takut hati. Kalau saya bilang cinta dunia bukan berarti harus nggak boleh punya dunia ya, bukan. Orang soleh terdahulu juga banyak yang punya dunia, tapi nggak dicintai segitunya gitu. Yang bikin akhirnya kita lemah kan karena kita bisa dibeli ya. Nih kalau kamu ngelakuin ini saya kasih sogok deh. Nih kalau ngelakuin ini nih bonusnya nih ya, kolusi ya KKN dan yang lain-lain ya. Akhirnya jadi melemah. Ada harganya soalnya. Ya. Selain juga memang tuh harus bersatu. Gimana tuh ceritanya kalau misalkan berantem mulu, nggak kunut berantem. Segitu komen tentang saudara kita lagi tertumpah darah, masih ada aja yang ngajak berantem, nyinyir-nyinyiran, ya. Sedangkan ya udahlah ya. Sekali lagi ini dulu kita beresin dulu ya. Ya di hati itu silakan punya dunia, tapi ya udah. Kalau mau dicintai, cintai yang ngasih dunianya. Cintai yang ngasih hartanya, jangan hartanya. Ya. Karena efeknya Islam yang menjadi lemah. Ustaz Adi Hidayat pernah cerita, ada seorang pendongeng Islam, ceritanya selalu ngambil cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Akhirnya dongeng di hadapan anak-anak Palestina. Ingat banget, ditanya ke anak-anak Palestina, ayo siapa yang pengen jadi presiden? Gak ada yang angkat tangan. Diganti, ayo siapa yang pengen jadi pemain bola terkenal? Terus sebagian angkat tangan, 2-3 orang ya. Tapi apa yang membuat semua anak itu angkat tangan? Ternyata satu pertanyaannya, siapa yang pengen syahid? Dan berantem ala anak-anak. Enggak, aku duluan yang nyusul ayahku. Enggak, aku duluan yang nyusul pamanku. Enggak, aku duluan menyusul kakakku. Sederhana ya, di hati mereka
Dia belum cinta ke dunia tuh, dan memang masih kecil juga tuh, belum ada ilah pesaing Allah. Kita makin gede makin ada pesaing Allah di hati. Gini ya rasanya punya duit, gini ya rasanya punya jabatan teh enak, sehingga akhirnya itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Akhirnya melemahkan kita, nggak cuma melemahkan, bikin kita stres ya, karena kita nambahin syarat untuk kita bahagia. Makanya kadang ngelihat ada orang di ibu kota baru gajian ngambek, percuma katanya gaji 20 juta baru bahagia. Saya mah nanti kalau rumahnya udah segede dia, tuh dikurung oleh keinginannya sendiri. Atau pernah lihat Bu Punten, misalnya ada orang bangun rumah ya, ternyata begitu dicat ngambek, kenapa catnya warna ini, dia bukan minta warna merah, ternyata merahnya bukan merah marun, saya pengennya merah burgundi. Naon bedanya, laki-laki mah mana ngerti, di mata kami mah laki-laki sama merahnya itu merah apa namanya, marun ya. Nanti ada lagi katanya merah hati katanya, merah muda, merah ya yang lain-lainnya, burgundi ya. Ijo juga ada banyak ya, ijo toska, ijo sage ya katanya ya. Ngambek tuh berhari-hari ya, gara-gara merahnya tidak sesuai merah yang dia inginkan. Padahal punten di luar sana ya Allah ada yang ngarep, saya mah jangankan punya rumah, bisa ngekos aja udah alhamdulillah. Dia rumah ada apa segala ada, ngambek ya kan. Ketika udah terlalu cinta sama dunia, jangankan masalah kita jadi lemah, kita jadi stres sendiri yuk. Terlalu banyak alasan, terlalu banyak standar yang harus kita penuhi untuk kita bahagia. Akhirnya jadi apa? Jadi makin sulit bahagia. Waktu kecil padahal bahagia kita sederhana tuh ya, nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin seneng, yang penting diajak jajan udah seneng aja ya. Sekarang kalau kita mampir ke warungnya, kalau bukan saya yang punya warungnya saya nggak bahagia. Ada yang kayak gitu juga ya. Ya efeknya seperti itu ya. Makanya kalau sekarang banyak ya, itu dulu deh kita beresin deh ya, kita bersihin ini. Kadang ya, oh mau nanya, oh gitu ya udah sok, udah jam 10 juga ya, udah deh gitu aja. Mau nanya katanya. Oh gitu ya udah so, saya juga sampai 10.30 ininya, berarti segitu dulu ya. Mohon maaf hikmahnya belum kebahas, tapi ya mudah-mudahan menambah keimanan kita, dan juga yulah semakin kita mendoakan minimal ya kepada saudara-saudara kita ya, dan kenyataannya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga tuh silakan.